Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini saya ingin menampilkan sebuah partai yang sangat menarik yang mempertemukan antara Viswanathan Anand dari India saat melawan Garry Kasparov dari Rusia yang kala itu merupakan pecatur terkuat. Partai ini berlangsung pada World Championship tahun 1995 di New York. Partai berlangsung sangat keras dan ketat, sangat cocok dengan tajuk perebutan juara dunia. Oke, langsung saja kita lihat partainya yang sangat-sangat menarik ini. Viswanathan Anand yang memegang putih memulai permainan dengan E4, dibalas Kasparov C5, pertahanan Sisilia. Lalu kuda F3 oleh Anand, D6 oleh Kasparov, sebuah gerakan serbaguna yang menstabilkan pusat hitam, membuka diagonal untuk gajahnya dan membuat D7 tersedia untuk kudanya. Dan yang paling penting dari semua itu adalah mempersiapkan petak F6 untuk kudanya tanpa takut putih memainkan dorongan pion E5. D4, putih menaklukkan petak D4 untuk meningkatkan mobilitas perwiranya, dan Kasparov melakukan pertukaran pertama, pion pukul pion dan balik dipukul kuda. Sekarang kuda ini ditempatkan dengan sangat baik untuk mendukung rencana serangan. Kuda F6 mengancam pion pusat putih, dibalas Anand, kuda C3, D6. Alih-alih mengembangkan gajah ke E7, Kasparov memutuskan fianchetto di sisi sayap raja. Ini adalah variasi naga yang terkenal, tetapi konsekuensinya langkah G6 ini memancing putih melakukan serangan dorongan pion H4 dan H5. Direspon Anand dengan mengembangkan gajahnya ke E3. Putih mengetahui bahwa hitam akan mengembangkan gajahnya ke G7, sehingga putih berencana membuat formasi baterai dengan menteri dan gajahnya untuk mematikan gajah hitam melalui petak H6. Gajah G7, menteri D2, kuda C6, F3 dengan maksud mendukung dan memperkuat pion pusatnya, dan juga bisa berperan membantu dorongan pion G4. Setelah Kasparov rokade pendek, Anand mengembangkan gajahnya ke C4, dibalas gajah D7 dan H4. Anand memulai inisiatif serangan bermaksud membongkar pertahanan hitam dengan dorongan pion H5. Tentu saja Kasparov mengetahuinya dengan berusaha mencegahnya, memblokirnya dengan memainkan H5, dibalas gajah B3. Gajah ini mundur sebelum hitam memainkan benteng C8 yang dapat mengancamnya, dan tentu saja hitam memainkan bentengnya ke C8. Kasparov memainkan bentengnya di file yang setengah terbuka, kuda kali C6 dan balik dipukul pion. Sekarang file C memang diblokir, tetapi sebagai imbalannya hitam memiliki pion pusat yang lebih kokoh, yang memberikan dinamisme ekstra pada posisinya, yaitu menyerang file B dan juga mencoba mengeksploitasi posisi gajah di B3. Kita lanjutkan. Putih melanjutkan gajah H3. Putih beranggapan bahwa dengan melenyapkan gajah fianchetto, maka pertahanan raja hitam akan melemah. Kasparov membalasnya dengan C5, mengancam dorongan pion ke C4. Efek dorongan pion ini sangat dahsyat, karena bila putih membiarkannya, misalnya putih memainkan rokade, maka hitam akan memiliki serangan dahsyat di sayap menteri dengan C4. Apabila gajah ke A4, maka gajah kali A6, menteri memukul, gajah kali A4, balik dipukul kuda, menteri ke A4, B3, C kali B3, dan hitam akan memiliki serangan berbahaya dengan aktifnya menteri hitam. Oke, kita kembali ke permainan. Dan di partai aslinya putih bermain gajahnya ke C4. Gajah tidak punya banyak pilihan selain kembali ke C4 untuk memblokir pion. Menteri ke B6 mengancam pion, gajah kali G7 dan balik dipukul raja. B3, gajah E6, kuda D5,
Gajah memukul dan E kali D5. E5, langkah yang bagus. Sekarang putih harus membiarkan hitam mendapatkan supremasi atas petak gelap di tengah, atau membuka garis dengan gerakan yang dia mainkan dalam permainan. Dan Anan memukul dengan N pasan. Sekarang semua dinamisme yang terpendam di benteng hitam meledak. Sejenak Kasparov membiarkan pion putih dan lebih memilih bermain D5. Idenya adalah menyerang gajah dan kemudian memainkan C4, membuka diagonal untuk menterinya, membuat putih tidak dapat rokade di sayap raja, sehingga membuat raja putih tertahan di tengah. Putih melanjutkan gajah ke E2 dan dibalas C4, dan semua seperti yang direncanakan, membuka jalur dengan bentengnya sekaligus membuka diagonal penting dengan menterinya yang berperan membatasi ruang gerak raja putih. C3, benteng C ke E8. Pertempuran akan dimenangkan melalui file E, jalur serangan yang luar biasa untuk benteng hitam. B kali C4, benteng kali E6, raja F1, benteng F ke E8. Di sini benteng ganda akan terbukti tak tertahankan di file E yang terbuka dan sepenuhnya dikuasai hitam. Gajah D3, D kali C4, gajah kali C4. Putih berharap serangan ke benteng setidaknya akan memperlambat serangan hitam, tetapi Kasparov telah menyiapkan langkah mematikan. Hitam memiliki keunggulan luar biasa dalam pengembangan. Dia memiliki kedua benteng yang sangat aktif, sedangkan kedua benteng putih masih tertidur di posnya. Bagaimana Kasparov melanjutkan permainan dengan cara yang cantik? Ya, hitam melanjutkan kuda E4, sebuah langkah cantik yang berupa pengorbanan kuda yang ternyata mengakhiri permainan. Dan di posisi ini Anan menyerah. Posisi putih memang sudah sulit dipertahankan. Posisinya memang sangat pasif, sangat berbeda dengan posisi hitam yang semuanya aktif menyerang. Apabila partai dilanjutkan, misalnya kuda diambil, maka hitam dapat melanjutkan. Dan menteri putih akan hilang. Atau apabila di posisi ini putih bermain menteri ke E1, maka hitam dapat membalas benteng D6 dengan ancaman dahsyat kuda D2. Atau jika putih bermain menteri ke D4 misalnya, maka menteri pukul menteri, C kali D4, kuda D2, raja F2, kuda kali C4, dan hitam menang satu perwira dan akan sangat mudah memenangkan permainan. Berikutnya kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya menteri H6. Apabila raja kali E7, maka skakmat. Atau hitam bermain A5, maka dibalas skakmat. Atau apabila hitam bermain raja C7, maka skakmat. Dan berikutnya kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.